Halo guys, welcome back to Awil Study Club by Fitri Anak Aulia. Oke, sekarang aku mau latihan soal Mediko. Nah, ini aku join bimbelnya ya guys. Jadi Mediko itu mm, keuntungannya, salah satu keuntungannya kalau join bimbelnya, kalian tuh bisa akses free TO yang biasanya mereka sediain di website mereka. Nah, dan TO-nya tuh ada yang per bidang dan juga yang kayak per paket 151 gitu. Nah, kita masuk ke nomor satu ya. Diagnosis pasien yang paling mungkin adalah seorang pria, dia usianya 24 tahun, datang ke dokter. Keluhannya pendengaran berkurang tiba-tiba setelah mendengar ledakan petasan sosdor saat bermain dengan temannya. Sebelum hari itu, pendengarannya itu baik-baik aja, riwayat nyeri atau keluar cairan dari telinga disangkal, dan dia bekerja sebagai fotografer. Pada pemeriksaan fisik, kanalis akustikus dan membran timpaninya itu dalam batas normal. Nah, diagnosisnya apa? Oke, karena dia mendengar suara tiba-tiba, ledakan, berarti dia lebih ke trauma akustik. Nah, terus biasanya trauma akustik itu kalau misalkan suaranya itu tuh intensitasnya mungkin tinggi, tapi waktunya tuh nggak terlalu terpapar lama. Tuh. Nah, terus apakah komplikasi yang dapat terjadi pada pasien tersebut jika tata laksana yang diberikan tidak adekuat? Laki-laki 41 tahun, keluhannya daun telinganya bengkak sejak 3 hari yang lalu, disertai rasa nyeri, tidak nyeri maupun gangguan pendengaran. Jadi bengkak aja ya. Terus daun telinganya edema hiperemis pada pinna, nyeri tekannya positif. Dia nggak dibilang pada lobulusnya ada nyeri atau enggak, tapi yang jelas di pinnanya itu tuh nyari. Otoskopinya membran timpaninya intak dan tidak keluar sekret apapun. Nah, berarti kalau kayak gini dia mengarah ke arah perikondritis ya, karena pinnanya aja nih yang kena. Nah, komplikasinya perikondritis itu kalau nggak ditangani, dia nanti bisa jadi cauliflower ear juga. Jadi selain out hematom, perikondritis itu juga bisa bikin cauliflower ear. Pemeriksaan fisik mana yang memperlihatkan adanya tonsillitis kronis? Anak laki-laki 8 tahun datang ke poli dengan keluhan tidur mengorok sejak setahun yang lalu. Didapatkan pembesaran tonsilnya T3 tidak hiperemis, kriptanya melebar, dan ada detritus positif. Oke, dia tonsilitis kronis yang menandakan kalau dia kronis itu tuh karena ada pelebaran kripta. Nah, kalau detritus ini tuh menandakan ada infeksi akut yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, sehingga pada kasus ini dia ada kripta melebar dan ada detritus. Berarti kesimpulannya diagnosisnya yang paling tepat itu adalah tonsilitis eh, kronis eksaserbasi akut gitu. Nah, terus kalau nggak diterapi, dia bisa menyebabkan tidur mengorok karena terjadi obstruktif sleep apnea di situ. Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk kasus tersebut adalah laki-laki 25 tahun mengeluh sering pilek, nyeri tekan di pipi dan dahi sejak 3 bulan terakhir. Nah, berarti kas ya ini ada rhinosinusitis di maksila dan juga di frontal. Sekret keluar hijau kental. Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk kasus tersebut. Oke, kalau yang awal, pemeriksaan penunjang awal itu bisa ronsen. Nanti kalau misalkan ronsen untuk yang di pipi itu bisa pakai Waters, kalau di dahi itu bisa pakai Cardwell. Nah, kalau yang tepat itu kan berarti gold standarnya. Gold standarnya itu sebenarnya lebih disarankannya itu CT scan sama nasoendoskopi. Bisa dua-duanya. Alat apakah yang sebaiknya digunakan untuk ekstraksi? Seorang anak usianya 3 tahun datang di bawah ibunya karena memasukkan manik-manik ke dalam hidung. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior didapatkan sekret mukoid dan benda bulat berwarna biru mengkilap. Alat apa yang sebaiknya digunakan untuk ekstraksi? Oke, karena dia bentuknya adalah bulat dan biasanya manik-manik itu kan licin. Nah, jadi kita nggak bisa pakai klem lurus panjang ya. Klem lurus panjang ini untuk menjepit sesuatu misalkan kayak kertas atau mungkin kapas gitu bisa. Pinset hidung juga enggak ya, karena dia bisa mendorong manik-maniknya malah lebih jauh. Pinset anatomis juga enggak. Suction sebenarnya kalau misalkan suction ujung tipnya itu tuh bisa buat ekstraksi manik-manik dengan catatan eh lubang manik-manik kan biasanya ada lubangnya gitu ya.
ujung tipnya itu untuk menggenggam bagian lubang manik-maniknya. Tapi kan kadang nggak selalu lubangnya itu mengarah ke arah bolongan hidung kan. Jadi ya agak sulit. Nah, kalau pada kasus kayak gini yang paling tepat itu pakai ekstraktor hook. Karena dia tidak akan melukai sama dia bisa nge-grasp si manik-manik yang bentuknya bulat itu tadi. Tata laksana yang tepat untuk kasus tersebut. Anak 3 tahun datang dengan keluhan hidung berbau sejak 3 hari, demam 1 hari, riwayat sakit yang sama 1 minggu yang lalu. Dibawa ke dokter dan membaik dengan obat. Noskopi anterior, ada sekret kental di hidung kanan. Oke, kalau misalkan dia hidung berbau, itu khas biasanya pada rinitis ozaina ya, atau rinitis atropi. Nah, rinitis atropi itu tuh dia disebabkan oleh Klebsiella ozaina. Nah, bentar. Tata laksana yang tepat untuk kasus ini apa? Yang pertama, karena dia sekretnya kental, itu kita bisa irigasi. Irigasi sebenarnya bukan sinusnya ya, lebih ke irigasi untuk kafum nasinya. Terus yang kedua, kita kasih antibiotik. Nah, karena dia pertanyaannya adalah tata laksana yang tepat, kalau aku sih lebih, sebenarnya semuanya bisa ya, irigasi sinus, kemudian antibiotik, sama satu kongestan, itu sama-sama bisa. Nah, cuma, hmm, kalau tata laksana yang tepat kan harusnya dia yang etiologiknya ya. Kalau aku mungkin akan lebih ke pemberian antibiotik, karena untuk mengatasi etiologinya. Tapi nanti kita lihat lagi ya. Oke, lanjut. Pasien tidak diagnosis yang paling mungkin. Pasien 19 tahun, keluhannya hidung tersumbat 10 hari yang lalu. Satu sisi bergantian kiri dan kanan tergantung tidurnya. Mengeluh keluar ingus, kadang sedikit kental, jarang disertai bersin, dan tidak disertai gatal pada mata. Pasien tidak memiliki riwayat alergi di keluarga. Nah, ini khas pada rinitis vasomotor karena dia bergantian kanan dan kiri dan biasanya dia itu tuh memberat terutama di pagi hari biasanya kalau linitis vasomotor. Penyebab tersering keluhan pasien tersebut adalah seorang laki-laki berusia 11 tahun datang dengan keluhan demam disertai batuk dan pilek dengan sekret yang purulen dan berbau. Pasien memiliki riwayat sejak usia 5 tahun, sering batuk pilek dengan sekret yang bening. Pada pemeriksaan didapatkan demam 38 derajat, nyeri, serta kemerahan pada pipi kanan, dan pada endoskopi anterior didapatkan sekret purulen pada meatus nasi kanan. Oke, dia kan batuk pilek dan sekretnya itu tuh purulen dan berbau. Purulen berbau sih kalau ada, kalau enggak, bisa sih rinitis atropi, cuma di sini nggak ada Klebsiella ozaina, ya kan? Nah, terus, tapi 5 tahun dia sering batuk pilek dengan sekret yang bening ya. Oke. Berarti kan kemudian dia rhinosinusitis ya. Rhinosinusitis tuh sebenarnya paling banyak penyebabnya itu bakteri-bakteri dari saluran napas kan. Bisa Haemophilus influenza, bisa juga Streptococcus pneumonia. Nah, ini aku bingung antara B atau A. Tapi kita coba jawab B dulu ya. Nanti kita lihat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk kasus di atas? Seorang pasien 60 tahun datang dengan keluhan mimisan profuse sejak 2 jam yang lalu, sebanyak 2 gelas aqua. Mimisan muncul tiba-tiba, darah juga mengalir di tenggorokan, terdapat riwayat hipertensi. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk kasus di atas? Jadi dia mengarah ke rinitis epistaxis posterior ya. Kuncinya apa? Pertama dia punya penyakit sistemik yaitu hipertensi. Kedua dia ada sekret yang mengalir ke tenggorokan. Nah, berarti tata laksana yang misalkan adalah tampon pilok, terus kita bisa kasih juga asam tranexamat, sama nanti kita rawat inap pasiennya. Tuh. Sebenarnya tampon anterior dan posterior itu juga bisa, karena kalau setahu aku, biasanya tuh ketika terjadi rinitis, epistaxis itu,
dia dipasang tampon posterior, tapi tampon anterior itu juga dipasang. Nah, tapi, nah ini aku nggak tahu nih kuncinya bakalan B atau D, tapi kita jawab B dulu aja ya, karena spesifik ke posterior. Diagnosanya adalah seorang laki-laki 17 tahun datang ke praktek dokter umum, keluhannya mimisan masif dan sering berulang sejak usia 13 tahun, disertai hidung tersumbat. Rinoskopi posteriornya ternyata ada massa tumor lunak nih. Konsistensi kenyal, warnanya putih keabu-abuan. Radiologinya ada massa jaringan lunak pada nasofaring yang menonjol ke rongga hidung. Diagnosisnya apa? Nah, em, jujur ini tuh agak menjebak ya soalnya. Karena gini, mimisan berulang pada anak laki-laki remaja berulang itu tuh biasanya khasnya pada angiofibroma nasofaring juvenile. Nah, tapi di radiologinya itu ada massa jaringan lunak pada nasofaring yang menonjol pada rongga hidung. Nah, kalau kayak gini kan dia kayak bisa juga ya kita mikir ke arah CA nasofaring. Tapi nih aku lebih jawab ANJ. Kenapa? Karena dia gejala yang disebutin di soal ini lebih mengarahnya ke ANJ. Kalau mau bilang CA nasofaring, biasanya akan ada clue kayak misalkan keluhan-keluhan awal CA nasofaring itu apa sih? Kayak misalkan tinnitus gitu kan. Terus kepala pusing, diplopia, terus hmm, mimisan gitu-gitu. Nah, kalau ini tuh cuma nggak ada kayak gitu. Dia lebih menonjolkan ke remaja laki-laki kok sering epistaksis berulang. Khas di ANJ menurutku gitu. Apa diagnosis pasien ini? Laki-laki 23 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri saat menelan sejak 4 hari yang lalu. Nyeri disertai demam. Pemeriksaan temperatur aksilanya 37,8. Tanda vital yang lain dalam batas normal. Pemeriksaan fisik faring tampak tonsil membengkak, T3 dan hiperemis dan kripta yang melebar. Apa diagnosis pasien ini? Oke, kan dia nyeri telan, berarti bisa tonsilitis, bisa faringitis. Terus ada demam juga. Nah, tonsilnya membengkak, berarti khas ya faring tonsilitis. Terus kriptanya melebar. Kalau misalkan kriptanya melebar, itu berarti khasnya tonsilitis kronis. Nah, harusnya sih gitu ya, tonsilitis kronis. Cuma, kok dia dibilang gejalanya itu ada nyeri telan juga nih 4 hari yang lalu, sama demam. Berarti walaupun dia nggak disebutkan detritus karena ada kemerahan, terus dia ada demam, jadi dia tonsilitis kronisnya tuh sekarang lagi eksasabasi. Jadi aku akan jawab iya sih kalau kayak gini. Karena kalau cuma tonsilitis kronis aja, biasanya ya udah gitu. Dia cuma bilang tonsilnya membesar dan kriptanya melebar, tapi nggak akan dibilang ada tanda-tanda akutnya, kayak misalkan kemerahan ataupun demam. Gitu. Diagnosis pasien di atas adalah seorang anak usianya 6 tahun datang dengan keluhan nyeri tenggorok, mulut bau, nyeri telan sejak 2 hari ini. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadarannya kompos mentis, suhunya 38 derajat Celcius, keluhannya disertai sesak nafas. Tonsilnya di T3 hiperemi dengan membran putih yang berdarah saat dilepas. Nah, ini khas ada pseudomembran berdarah saat dilepas itu tonsilitis difteri. Nanti untuk obatnya kita kasih anti difteri serum. Untuk kekuatannya nanti tergantung dia lokasi tensilnya di mana. Kalau terbatas di faring aja, ya udah dia yang 40.000 IU. Tapi kalau misalkan sudah sampai menimbulkan bullneck, itu biasanya 80 sampai 100.000 IU. Apa yang diharapkan pada pemeriksaan tes Weber? Seorang anak datang dengan keluhan penurunan pendengaran pada telinga kanan. Dari pemeriksaan otoskop didapatkan adanya cerumen obturans dan hasil tes rina telinga kanan negatif. Pasien didiagnosis tuli konduktif. Oke, jadi memang cerumen obturans itu bisa bikin tuli konduktif. Nah, kalau tulinya konduktif, kan dia letaknya di telinga kanan ya, penurunan pendengarannya. Pertama, yang kita lakuin kan tes rina. Rina, kalau misalkan dia positif, berarti normal atau tuli sensori neural. Kalau Rinanya negatif, berarti dia tuli konduktif. Habis Rina, kita lakuin Weber. Weber itu kita cari lateralisasinya. Pada telinga yang tuli konduktif, Weber itu akan
cenderung lebih keras terdengar pada telinga yang sakit. Sebaliknya, kalau pada tuli sensori neural, Weber itu akan lateralisasi ke telinga yang sehat. Berarti Webernya ini akan lateralisasi ke telinga kanan. Karena dia penurunan pendengaran, serumenya kan ada di telinga kanan. Terus yang terakhir swabah. Swabah itu nanti kalau pada tuli konduktif dia akan memanjang. Kalau pada tuli sensori neural dia akan memendek. Diagnosis yang paling mungkin, seorang pria 24 tahun datang dengan keluhan bengkak di rahang bawah. Pasien riwayat sakit gigi bawah tidak diobati sejak 6 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik, suhunya demam, ada bengkak ekstraoral, submandibular, kanan, teraba, keras. Diagnosis yang paling mungkin apa? Oke, kalau misalkan bengkak submandibular dan kayak gini, riwayat sakit gigi bawah, itu biasanya mengarah ke abses submandibula. Nah, sebenarnya kalau kata dokter THT ku, abses submandibula itu khasnya dia itu sifatnya masih unilateral. Nah, tapi kan dia di sini nggak dibilang ya dia unilateral atau bilateral. Dan bisa keras juga gitu. Nah, tapi kalau di bimbel-bimbel, salah satunya Medico itu diajarin kalau misalkan dia sudah ada kata-kata teraba keras seperti papan itu biasanya dia udah mengarah ke angina Ludwig. Apalagi kalau misalkan dia udah ada tanda kayak distress nafas gitu. Udah sampai ada distress nafas. Nah, kalau kayak gini kan dia dibilang memang dia teraba keras gitu toh. Tapi dia nggak bilang sih, apakah dia udah ada distress nafas atau belum. Memang RR-nya dia meningkat di 30 kali. Tuh, nah jadi ini aku bingung ya, kan lebih menjawab angina Ludwig atau abses submandibular. Karena ya itu tadi. Cuma mungkin kalau dia udah teraba keras, mungkin bisa lebih ke angina Ludwig ya. Tapi nggak tahu. Nanti kuncinya apa. Oke, lanjut ya. Apakah kelainan yang terjadi pada pasien ini? Perempuan 57 tahun datang ke polimata dengan keluhan penglihatan menurun secara perlahan sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan lain seperti mata merah, nyeri, gatal, dan riwayat trauma disangkal. Pasien juga mengeluhkan seperti ada bercak hitam di pandangannya. Oke, pasien memiliki riwayat sakit gula yang tidak terkontrol. Hasil pendoskopinya ada mikroaneurisma, ada eksudat, ada cotton wool spot, dan ada neovaskularisasi. Nah, ini khas pada retinopati diabetik. Karena dia udah ada neovaskularisasi, yang biasanya dilihat di mana sih neovaskularisasi itu? Biasanya dilihat di kornea ya, guys. Karena kornea itu kan dia avaskular. Nah, kornea, terus deket iris gitu. Kalau misalkan dia ada mulut darah, kelihatan di situ. Nah, itulah yang disebut dengan neovaskularisasi. Kalau udah ada neovaskularisasi, berarti dia tipe yang proliferatif. Apakah gangguan yang dialami pasien? Laki-laki 21 tahun, datang dengan keluhan pandangan buram saat melihat jauh. Pemeriksaan visus OD-nya 6/12 dan OS-nya 6/20. Visus kedua mata membaik dengan pinhole. Apakah gangguan yang dialami pasien? Oke, pada laki-laki muda, keluhannya buram saat melihat jauh dan membaik dengan pinhole. Berarti kelainannya itu ada di refraksinya. Lebih ke arah refraksinya ya sebenarnya. Eh, kelainan refraksi. Intinya dia ini miopi toh. Jadi kalau aku lebih ke kelainan refraksi. Kalau kelainan otot bola mata sih sebenarnya bukan otot bola matanya ya. Tapi kan lebih ke arah titik fokusnya itu tuh jatuh di hmm, di belakang apa depan retina sih ya kalau miopi itu. Miopi kan dia nggak bisa lihat jauh. Berarti kejauhan kan. Kalau kejauhan, kalau nggak salah ya, dia titik fokusnya tuh jatuh di eh depan retina. Coba ya. Hmm, pada miopia, titik fokus jatuh di mana? Pada miopia, titik fokus jatuh di depan retina. Bener kan? Iya. Oke, lanjut ya.
Apakah kondisi yang dialami pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan? Sih, tapi ini kita ini ya, keep dulu ya. Seorang anak berusia 8 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan sering menabrak benda, terutama saat sore menjelang malam hari. Sudah dirasakan sejak 3 bulan yang lalu. Diketahui dari ibunya bahwa pasien sulit makan sejak kecil. Berarti dia kekurangan nutrisi ya. Terus dia ada rabun senja. Konjungtivanya sih kering, ada bitok spot. Kalau ada bitok spot, konjungtiva kering itu kan gini, kalau XN itu dia masih normal. Jadi tampakan matanya masih normal, cuma dia udah ada gejala. Nah, terus X1. Kalau X1A itu konjungtivanya kering. X1B dia udah ada di top spotnya. Kalau grade 2 itu dia udah ada serosis di kornea. 3A nanti dia disertai dengan apa ya, nekrosis atau apa gitu, tapi kayak masih di sepertiga kornea. 3B nanti lebih dari sepertiga. Jadi ini diagnosisnya seroktalmia. Apakah diagnosis kasus di atas? Tuan I usianya 60 tahun, mengeluhkan penglihatan buram, terutama pada daerah tengah penglihatan. Pasien merasa ada bintik hitam di bagian tengah dari penglihatan, berarti ada skotoma ya. Riwayat DM hipertensi disangkal, merupakan seorang perokok aktif dari usia muda hingga sekarang. Itu juga bisa jadi faktor risiko. Visus sentral 5/60 tidak dapat dikoreksi dengan kacamata. Pemeriksaan segmen anteriornya normal. Hasil funduskopinya ada bintik kuning di area makula, ada badan drusennya positif, papil edemanya negatif. Apakah diagnosa kasus? Jadi diagnosanya ini adalah Age-related macular degeneration ARMD. Biasanya dia ada riwayat pada keluarganya juga mengalami ARMD. Terus ARMD itu dibagi jadi dua ya, ada yang wet sama ada yang dry. Kalau yang wet itu tuh biasanya bakalan ada hemorrhage di situ. Kalau yang dry itu biasanya ada drusen. Nah, terus lanjut, apakah diagnosis yang tepat? Anak T usia 11 tahun dibawa ke puskesmas keluhan benjolan di kelopak mata kiri atas yang semakin membesar sejak 5 hari yang lalu. Nyeri saat disentuh atau ditekan. Berarti ada infeksi ya. Pemeriksaan fisiknya normal. Untuk TTV-nya, pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus kedua mata juga normal. Ada massa soliter di palpebra superior, sinistra bagian dalam. Kalau bagian dalam berarti kan dia interna. Hiperemis positif, hangat positif. Berarti dia hordeolum ya. Hordeolum interna. Nah, hordeolum interna dia berarti menyerangnya si glandula meibum. Nah, kalau misalkan dia nggak ada tanda peradangan, dia fine-fine aja, nggak hiperemis, nggak ada nyeri tekan, nggak hangat, itu berarti kalazion. Lanjut, diagnosis pasien ini adalah seorang perempuan 35 tahun, datang ke poli, mengeluh nyeri pada telinga kanan, disertai bintil berisi cairan yang menyebar sampai ke belakang telinga. Keluhan disertai telinga berdenging, memiliki riwayat cacar saat kecil. Jadi dia pernah varicella, sekarang ada bintil-bintil lagi. Berarti dia mengarah ke herpes zoster ya. Status vokalis vesikel dengan dasar eritem di pipi kanan, preaurikular, meatus acusticus sestenum kanan, dan retroaurikular. Jadi dia memang sesuai dengan dermatom. Diagnosisnya apa gitu kan. Kan dia herpes zoster. Nah, terus sudah sampai ada telinga berdenging. Hmm, berarti udah menyerang si, udah bikin tinnitus ya. Sebenarnya bisa Ramsay-Hunt syndrome, karena Ramsay-Hunt syndrome itu biasanya dia udah sampai mengenai syaraf persyarafan kan. Nah, tapi ini tuh baru telinganya berdenging aja. Jadi kalau aku akan lebih menjawab dia herpes zoster oticus. Tapi kan di sini nggak ada ya. Jadi ya paling deket Ramsay-Hunt syndrome. Cuma akan lebih sempurna lagi soalnya kalau dia disebutkan ada defisit neurologi saraf di situ. Misalkan CN8 atau CN7 yang paling dekat ya sama area-area telinga dan wajah gitu. But it's okay, karena nggak ada jawaban lain, kita jawab dia Ramsay-Hunt syndrome.
Komplikasi yang terjadi adalah seorang perempuan 25 tahun mengeluhkan telinga kiri keluar cairan sejak 1 tahun lalu. 3 bulan terakhir, pasien mengeluh pusing bergetar dan tidak bisa merasakan manis atau asin. Oke, keluar cairan nih sejak 1 tahun. Kemungkinan berarti dia OMSK ya. Terus 3 bulan terakhir kok dia ada pusing berputar. Nah, berarti udah sampai bikin vertigo. Berarti kemungkinan bisa aja dia udah menyerang si telinga dalamnya dia, telinga interna, yaitu labirinnya gitu. Terus dia tidak bisa merasakan manis atau asin. Berarti kemungkinan nervus 7 perifernya juga udah kena. Nah, pemeriksaan otoskopinya tampak perforasi membran timpani. Itu kan benar OMSK. Terus pada pemeriksaan Garbutala didapatkan tuli konduksi. Komplikasi yang terjadi adalah apa? Oke. Adalah labirinitis dan paresa nervus 7. Nah, kenapa kok bisa paresa nervus 7? Karena di telinga itu kan juga ada cabangnya si nervus 7 ya, kalau nggak salah. Aku lupa ya namanya apa. Tapi ada yang dekat sama kavum timpani. Nah, terus labirinitis ya karena gejala pusing berputarnya itu tadi dan juga penurunan pendengaran tuli konduksi. Nah, kenapa kok labirinitis itu masuknya tuli konduksi? Sama, karena kan dia udah perforasi tuh membran timpaninya. Berarti kan struktur gendangnya dia udah nggak bisa mengamplifikasi suara kan. Makanya tulinya konduksi. Yang kedua, pada labirinitis yang diserang itu adalah hair cell di cochlea-nya. Jadi struktur telinganya. Makanya dia tipenya adalah tuli konduksi, bukan saraf yang mengantarkan getarannya gitu. Lanjut. Diagnosis pasien tersebut adalah seorang laki-laki 34 tahun, merasakan nyeri telinga kanan dan pendengaran berkurang sejak 2 hari yang lalu setelah dikorek dengan cotton bud. Pasien demam 1 hari ini, keluar cairan dari telinga kekuningan. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kanalis akustikus edema dan ada nyeri tarik pina. Berarti diagnosisnya apa? Oke. Bentar. Dia ada penurunan pendengaran ya, sama nyeri telinga kanan. Ada riwayat ngorek telinga pakai cotton bud dan juga ada demam. Berarti kan dia akut ya. Nah, terus ternyata kanalis akustikusnya tuh edema. Berarti ini lebih ke otitis eksterna. Nah, karena dia kanalisnya edema, berarti dia tipe yang difusa, OE difusa. Karena kalau misalkan circumscripta, dia akan bilang bahwa terdapat benjolan di sepertiga luar telinga kanalis akustikus sepertiga luar gitu. Tapi kalau dia udah sampai edema kayak gini, semuanya kita asumsikan dia semuanya edema di kanalisnya. Jadi lebih ke arah OE yang difusa. Nah, terus lanjut. Bila dilakukan tes Garbutala didapatkan hasil seorang laki-laki usianya 30 tahun datang dengan keluhan telinga kanan kiri keluar cairan sejak 3 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan membran timpani kanan perforasi subtotal dan kiri perforasi sentral. Ukuran 20%. Oke. Nah, kan berarti lebih banyak yang membran timpani kanan kan untuk perforasinya karena udah subtotal. Nah, berarti nanti keluhan penurunan pendengarannya akan lebih parah yang kanan daripada yang kiri. Oke, kalau dilakukan pemeriksaan tes Rina karena dia gangguannya sama-sama bolong, gendang telinganya, berarti akan kita ekspektasinya adalah dia akan didapatkan tuli konduktif. Berarti Rina pada kedua telinga itu akan negatif. Nah, jadi yang D ini bisa. Yang kedua, habis Rina kan dia Weber ya. Weber itu akan didapatkan lateralisasi. Kanan sama kiri itu kan sama-sama eh ini jelek ya. Tetapi lebih jelek yang kanan. Maka Webernya dia tentunya akan lebih keras terdengar atau terjadi lateralisasinya ke telinga yang lebih jelek, yaitu telinga kanan. Kalau Swabah, karena mereka sama-sama tuli konduktif, itu keduanya bisa sama-sama memanjang. Nah, oke. Sekarang kita eksekusi jawabannya ya. Swabah kanan memendek salah, swabah kiri memendek salah. Harusnya dua-duanya memanjang. Rina telinga kanan positif, iya. Tapi telinga kirinya, eh, salah. Telinga kanan positif salah ya. Kalau yang positif itu kan punyanya yang normal atau misalnya oral kan. Terus air conduction telinga kanan normal,
salah ya, karena harusnya kalau misalkan dia Rina, Rina itu kan kalau misalkan positif berarti AC lebih dari BC. Kalau misalkan pada tuli konduktif berarti Rinanya itu kan negatif, berarti AC kurang dari BC. Berarti nggak normal dong AC-nya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Diagnosis pasien tersebut adalah seorang laki-laki 34 tahun, merasakan nyeri telinga kanan dan pendengaran berkurang sejak 2 hari yang lalu. Setelah dikorek dengan cotton bud, pasien demam 1 hari ini. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan nyeri tarik daun telinga, kanalis akustikus edema, dan sulit menarik melihat membran timpani. Oke, jadi ini juga OE difusa ya, karena membran timpaninya tuh nggak bisa tervisualisasi saking edemanya kanalis akustikusnya. Jadi jawabannya adalah OE diffusa. Apakah diagnosis pasien? Laki-laki 50 tahun datang dengan keluhan penurunan pendengaran kanan. Pada pemeriksaan garpu tala didapatkan hasil suabah kanan memendek. Oke, suabah kanan memendek berarti konduktif ya. Dan Weber lateralisasi kanan, lateralisasi ke telinga yang sakit. Berarti diagnosis pasien adalah tuli konduksi yang kanan. Bentar. Memendek ya, memendek itu berarti punya sensorik dong. Punya sensorik, sorry, sorry. Iya, memendek itu kan sensorik. Weber lateralisasi ke kanan, Weber lateralisasi ke yang sakit. Nah, ini tulis sensori. Neural kanan, sorry. Bentar. Wait, sik. Swabah memendekkan sensori neural. Kalau sensori neural, harusnya kan lateralisasinya ke telinga yang sehat ya. Nah, tapi ini malah lateralisasi ke telinga yang sakit. Berarti dia ada komponen konduktifnya juga. Berarti tuli campuran, guys. Sorry. Untuk yang Weber ini, dia interpretasi buat tuli konduksi. Kalau yang swabahnya ini interpretasi untuk yang tuli sensori neural. Karena ada komponen sensori neural dan juga konduksinya, maka dia adalah tuli campuran. Menegakkan diagnosa pada pasien ini menggunakan wanita 30 tahun datang dengan keluhan pusing berputar sejak 1 minggu ini. Pusing dirasakan terutama setelah perubahan posisi dari tidur kanan ke kiri. Berarti dicetuskan sama perubahan posisi ya. Sebelumnya tidak pernah merasakan keluhan serupa dan tidak ada keluhan pada pendengarannya. Berarti dia mengarah ke BPPV. Nah, penegakan diagnosanya bisa pakai apa? Di sini sih tes rombek bisa, ya kan? eh Tes Dixalpike juga bisa sih. Kalau Dixalpike itu nanti pakai manuver gitu. Romberg ini dia bisa sih sebenarnya untuk tes awal. Tapi untuk penegakan diagnosa mungkin akan lebih sensitif yang tes Dixalpike ya. Karena tes Dixalpike ini dia spesifik untuk yang tipe perifer yang BPPV. Soalnya dia itu akan memanipulasi si otolit di dalam kanalis semisirkularisnya. Kalau Romberg ini bisa buat vertigo sentral maupun perifer, jadi kurang spesifik gitu. Diagnosa pasien ini adalah seorang bayi 9 bulan, datang dengan keluhan telinga kanan sakit 3 hari ini. Keluhan serupa dialami 3 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, dapati demam 38 derajat Celcius, tanda vital lain dalam batas normal. Tampak lubang kecil di depan telinga kanan. Berarti ada fistulanya ya kemungkinan preaurikular. Serta edema, hiperemi dan fluktuatif. Udah fluktuatif nih, berarti udah jadi abses preaurikular. Apakah kira-kira yang menyebabkan keluhan di atas? Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 6 tahun ke dokter THT. Karena hidung anak sebelah kanan berbau busuk disertai keluar cairan kental seperti ingus. Keluhan ini dirasakan sudah seminggu. Dari pemeriksaan didapatkan kalkulasi dekstra tanpa hiperemis dan terlihat sekret mukopolen. Kalkulasi sinistra dalam batas normal. Apakah kira-kira menyebabkan keluhan di atas? Karena dia sekretnya berbau, hmm, dia nggak ada keterangan kalau dia memasukkan sesuatu kan ke dalam ininya.
Kalau dekstra sempit sih enggak ya. ANJ bukan, karena dia akan cenderung untuk em, mimisan. Tonsilitis kronis enggak. Tonsilitis dia akan lebih ke nyeri tenggorokan. Adenoma nasofaring enggak. Kalau adenoma nasofaring mungkin dia keluhannya akan lebih ke arah tinnitus dan kawan-kawannya mirip kayak CA nasofaring. Kursus alionom sih masih mungkin ya, karena udah seminggu tuh. Jadi kayak hmm, karena dia udah terperangkap seminggu di situ, dia bisa menyebabkan koinfeksi bakteri. Yang paling mungkin sih di sini jawabannya yang itu ya. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Laki-laki 32 tahun datang ke puskesmas, keluhan mata kanan merah, nyeri, terasa silau, dan berair. Pasien juga mengeluhkan penglihatan berkurang dan sulit melihat benda di dekatnya. Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan gambaran sinegia posterior, meiosis pupil positif. Kayak gini nih. Sinegia posterior itu si irisnya tuh nempel ke belakang gitu, ke arah lensa. Jadi makanya dia bentuknya nggak bulat sempurna. Terus dia ada meiosis pupil juga, jadi pupilnya mengecil. Terus pemeriksaan TIO okulodextranya malah turun. Apakah diagnosis yang tepat? Kalau panoftalmitis, dia biasanya akan disebabkan ada nyeri gerak bola mata. Keratitis, dia biasanya akan disebutkan korneanya tuh tanpa edem. Terus, ya gitu lah. Tapi kalau ini tuh udah sampai menyerang si irisnya juga ya. Kalau endoftalmitis itu hmm, ulkus kornea kan jelas enggak ya, karena kalau ulkus kornea biasanya dia dilihatnya pakai tes fluoresein untuk melihat defek epitel korneanya. Iridosiklitis itu nama lainnya uveitis anterior. Hmm, bentar, mata kanan merah, nyeri. Sama-sama bisa nyeri sih endophthalmitis maupun iridosiklitis. Rasa silau dan berair. Kalau kayak gini, mungkin aku akan lebih jawab iridosiklitis ya. Walaupun harusnya nek di iridosiklitis tuh suka ada keterangan kayak ada Flare and Cell, terus fenomena Tyndall gitu. Ini nama lainnya uveitis anterior. Cuma nanti kita lihat aja ya. 30. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Seorang wanita usia 20 tahun berobat ke dokter spesialis mata. Keluhan pandangan kabur sejak 1 bulan ini. Tidak ada keluhan nyeri atau mata merah. Riwayat pasien menggunakan kacamata sejak 10 tahun yang lalu. Oke, udah 1 bulan ya, nggak ada nyeri atau mata merah. Dia pakai kacamata juga. Tulisan Visus meresepkan resep kacamata. OD itu di S-0,5, C-nya di +1, di aksis 90. OS di S-1, C plus 1,5, dan aksis 60. Oke, untuk OD dulu. OD dulu kan ini uh, udah komponen lensa silindernya, di mana mereka tuh beda tanda. Kalau beda tanda, itu berarti dia ke arah yang hmm, aku lupa ya cara menerjemahkannya. Beda tanda itu berarti kita ngelihatnya lebih gede yang sferisnya apa lebih gede yang C-nya. Kalau misalkan lebih gede komponen sferisnya, itu berarti kompositus. Tapi kalau angkanya itu lebih gede yang C-nya, silindrisnya, berarti itu mixtus. Kalau aku tidak salah ya. Terus yang satunya, coba kita lihat. Ini kan sama juga ya. S-1, C-nya plus 1,5. Kan lebih gede sih komponen hmm, silindrisnya. Jadi, dia yang mixtus harusnya. Karena kalau kompositus itu nilai S tuh lebih dari C. Terus kita lihat komponen yang ada di S-nya itu tuh apa gitu. Miop atau hipermetrop. Nah, terus kalau misalkan yang simplex itu S dan C itu sama-sama minus gitu.
Begitupun dengan hipermetropia simplex gitu, S dan C juga sama-sama minus. Jadi nggak peduli apakah lebih gede yang C atau yang S, kalau sama-sama minus itu masuknya adalah simplex. Nah, tapi kita coba lihat lagi ya nanti. Apakah terlaksana yang tepat pada pasien tersebut? Seorang laki-laki usia 45 tahun berobat ke klinik mata dengan keluhan mata kanannya merah sejak pagi tadi. Pemeriksaan visus kedua mata normal, penglihatannya nggak turun. Pasien tidak mengeluhkan adanya rasa nyeri dan gatal, tapi saat bangun pagi, istrinya mengatakan mata kanannya merah. Tidak ada riwayat trauma, tapi dia ternyata ada tensinya tinggi. Pasien tidak pernah minum obat anti hipertensi. Nah, ini khas ya. Ini adalah pendarahan subkonjungtiva. Berarti terlaksana yang tepat. Sebenarnya cukup diobservasi aja, karena dia akan sembuh sendiri. Gitu. Nah, terus biasanya dalam 2 minggu sih. Diagnosis yang paling mungkin untuk kasus tersebut adalah seorang anak berusia 5 tahun datang dengan keluhan sesak dan tidak mau makan sejak 2 hari ini. Anak tampak lemas dan sesekali memegang lehernya. Pemeriksaan fisik didapati demam 38 derajat Celcius. Tanda vital lain dalam batas normal. Pemeriksaan tenggorok sulit dilakukan, pasien tidak kooperatif. Pada foto ronsen leher didapati thumb sign. Thumbprint sign ya, diagnosis yang paling tepat apa? Thumbprint sign itu khas pada epiglotitis akut. Nah, karena epiglotitis yang membesar, dia bentukannya bakalan kayak jempol. Terus karena dia membesar, dia lama-lama bisa menutup trakea juga. Makanya, salah satu komplikasi dari epiglotitis akut yang paling dihindari dan ditakuti adalah akut respiratory distress syndrome, ARDS, anaknya sesak, nggak bisa nafas, karena ya udara nggak bisa masuk gitu ke dalam tenggorokannya dia, gitu. Ini apa nih? Tonsil dapat menjadi lokal infeksi dari peradangan organ lain yang jauh dari tonsil diketahui dengan pemeriksaan apa. Seorang anak laki-laki umurnya 7 tahun datang ke puskesmas karena orang tuanya mengeluh anak kok sering ngorok nih dan terbangun saat tidur. Berarti ada OSA. Anak juga sering panas dan batuk pilek hampir setiap bulan dalam tahun terakhir. Berarti serangan berulang. Tonsillitis nih. Pada pemeriksaan fisik dapatkan keadaan umumnya sih baik ya. Anaknya sering bernafas dari mulut. Vital sign dalam batas normal. Pemeriksaan orofaring dapatkan kedua tonsilnya ternyata hipertrofi. Detritus positif berarti ada akutnya. Limfodenodi submandibularnya membesar. Oke. Kalau sudah sampai menyebabkan pembesaran limfonodi submandibular, bisa jadi udah ada absesnya. Nah, atau ada infeksi di tempat lainnya. Tonsil bisa menjadi vokal infeksi dari peradangan organ lain yang jauh dari tonsil. Itu diketahuinya dari mana? Vokal infeksi dari peradangan organ lain yang jauh dari tonsil. Maksudnya apa ya vokal infeksi itu? Mungkin vokal infeksi itu kayak jadi sumber infeksi organ lain yang jauh dari tonsil ya. Karena memang tonsilitis akut tuh dia bisa menyebabkan komplikasi ke organ lain, misalkan ke jantung. Kalau SPHGA dia bisa menyebabkan si rheumatoid penyakit jantung rematik, ya kan? Terus kalau misalkan ke sendi juga bisa jadi demam rematik. Kalau ke ginjal dia bisa jadi GERD. Nah, kalau kayak gini, eh, kalau nggak salah ya, tapi aku nggak tahu ya maksud soalnya gimana. Semuanya itu tuh biasanya diagnosisnya itu diketahui pakai swab kultur tonsil. Tapi aku yo nggak tahu maksud soalnya gimana. Nanti kita coba lihat. Kuman penyebab paling sering adalah seorang laki-laki usianya 6 tahun. Datang ke puskesmas di bawah ibunya dengan keluhan nyeri saat menelan sejak 3 hari yang lalu, disertai demam. Terus tanda vital lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan fisik faringnya tonsil ternyata membengkak di T3 dan hiperemis. Kuman penyebab paling sering apa nih? Tonsilitis. Hmm, SBHGA bisa sih Streptococcus beta hemolyticus. But kita coba ya lihat nanti. Diagnosis bayi perempuan 2 bulan, KUGD sesak nafas sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Tridor saat inspirasi dan retraksi ringan di suprasternal. Sesak berkurang bila penderita tidur miring atau pakai bantal. Tidak ada febris, tidak disertai gangguan makan minum.
Soft tissue leher memperlihatkan penyempitan di daerah laring. Nah, kalau misalkan dia membaik dengan perubahan posisi, dia biasanya mengarahnya ke laringomalacia. Nah, nanti temuannya itu akan ada Omega Shape. Nah, biasanya dia akan sembuh spontan di usia 2 tahun karena ya udah itu variasi anatomis aja gitu. Kita tinggal observasi aja karena biasanya kalau udah 2 tahun dia udah gak menyempit kok. Dia akan lebih lega. Terus diapain kalau banyak nggak sesak? Ya udah kita buat dia posisinya seenak mungkin. Kalau dia jadi nggak sesak dengan tidur miring, ya udah gitu. Atau dengan pakai bantal, ya udah kita pakein aja bantal. Tuh. Disebut apakah tanda yang terbentuk di dorsum nasi tersebut? Seorang perempuan 21 tahun sering bersin pagi hari saat membuka tumpukan buku. Nah, ini kemungkinan dia rinitis alergi et causa debu ya, atau tunggal debu ya bisa. Perempuan ini sering menggosok-gosok hidung. Berarti kalau menggosok-gosok hidungnya itu namanya adalah allergic salut. Nah, hingga terbentuk garis di dorsum nasi. Kalau dia terbentuk garis, berarti namanya allergic kries. Nah, di sini yang ditanya adalah tanda yang terbentuk di dorsum nasinya. Berarti yang ditanyain adalah si allergic kries ini. Nah, kalau pertanyaannya apa yang dilakukan oleh si wanita ini gitu yang menggosok-gosok hidung, ini baru yang salut. Kalau Shinners itu tuh kayak karena stasis vena ya di kelopak mata bawah, jadi nanti kayak kelopak mata bawahnya tuh kayak mata panda. Apa diagnosis yang tepat? Seorang pria 20 tahun datang dengan keluhan penurunan penghidu sejak 3 bulan yang lalu. Kakak pasien selalu mencium bau yang tidak enak jika berada di dekat pasien, tapi pasien selalu menyangkal. Nah, ini khas ya. Orang lain itu tuh bisa mencium baunya yang gak enak dari pasien. Karena penciumannya orang lain tuh normal, sedangkan pasiennya sendiri itu tuh nggak bisa cium bau hidungnya karena ya penciumannya terganggu gitu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kalkulasi tampak longgar disertai krusta kehijauan. Dan penghidu didapatkan hiposmia. Nah, ini khas pada si rinitis atrofi et causa Klebsiella ozaina. Kira-kira komplikasi apa yang ditakutkan akan menyerang organ sekitar? Seorang pasien usia 38 tahun datang ke dokter dengan keluhan pilek berbau sejak 2 bulan yang lalu. Keluhan ini disertai dengan pusing dan rasa nyeri di antara kedua mata. Oke, berarti kalau pusing sama nyeri di antara kedua mata, itu kan kemungkinan si sinus etmoidalisnya itu udah kena ya. Dari pemeriksaan fisik temukan dinyatakan di pangkal hidung. Iya, memang ada sinusitis etmoidalis. Dan dari noskopi anterior temukan sekret purulen di meatus media. Kalau meatus media, berarti ada rinitisnya kan di situ. Komplikasi apa yang ditakutkan akan menyerang organ sekitar? Oke, rhinosinusitis itu yang paling takut sih sebenarnya lebih ke arah otaknya ya. Biasanya dia bisa bikin abses otak. Tapi sebelum dia ke abses otak, biasanya dia akan bikin meningitis dulu sih. Gitu. Tapi mari kita lihat dulu ya. Kalau akses epidural subdural nggak terlalu jauh ya. Nggak ada juga sih setahu gue epidural subdural. Kalau pendarahan sih ada ya. Superiosteal, periosteum. Bisa. Tapi nggak bisa sih superiosteal. Akses otak ya bisa. Meningitis juga bisa. Yang mana dulu ini? Apakah superiosteal dulu? Nggak tahu. Nanti kita lihat jawabannya ya. Diagnosis pasien ini adalah seorang laki-laki berusia 22 tahun, datang dengan keluhan nyeri telinga sejak 1 hari ini. Pemeriksaan fisik nyeri tarik aurikulanya positif dan tampak massa dengan punta di dekat lubang telinga. Oke, hmm, dekat lubang telinga ya. Nyeri telinga 1 hari, nyeri tarik aurikula kan khas pada bisa perikondritis, bisa otitis eksterna ya. Kalau misalkan ada masanya di dekat lubang telinga, dengan punta, berarti kan di situ ada kayak absesnya ya, ada furunkelnya. Jadi aku akan memikirkan dia ke arah yang OE circumscripta. Diagnosis yang tepat untuk anak tersebut adalah pasien seorang anak usia 9 tahun mengeluh penurunan pendengaran dan telinga terasa penuh. Pasien pernah didiagnosa menderita asma. Pemeriksaan membran timpani suram dan tampak bentukan gelembung udara. Oke,
membran timpaninya suram dan ada tampakan gelembung udara, berarti ada air bubble. Kalau kayak gini, dia lebih mengarah ke otitis media efusi ya. Terutama karena dia ada penurunan pendengaran sama telinganya terasa penuh. Gitu. Nah, apa kaitannya sama asma? Mungkin ketika dia ada asma itu tuh kayak antara saluran pernapasan sama telinga itu kan dia dihubungkan sama tuba auditiva. Nah, kadang memang ketika dia ada ispa atau kayak gangguan pernafasan tuh fungsi dari tuba auditivanya itu tuh bisa terganggu. Jadi, biasanya akan ada sekret yang bisa aja masuk gitu ke dalam telinga tengah. Yang biasanya kalau OMI sih dia akan cenderung untuk em, steril. Liris adhesiva sih kalau misalnya dia udah gluir ya harusnya. Tuh, tapi ya aku nggak tahu ya jawabannya apa. Nanti kita coba lihat ya. Apakah kemungkinan diagnosis? Seorang pasien anak laki-laki umurnya 11 tahun datang dengan keluhan nyeri telinga kanan dan kiri. Sebelumnya ada keluhan batuk pilek dan demam sejak 2 hari yang lalu, belum diobati. Oke, pemeriksaan otoskopnya ternyata ditemukan kayak gini. Nah, ini ada bulging ya pada membran timpaninya. Nah, ini berarti dia adalah stadium supurasi. Kan dia belum ada keluar cairan telinga kan? Hmm, berarti dia jawabannya adalah yang otitis media akut stadium supurasi. Pelaksananya harus di miringotomi sambil kita kasih antibiotik sistemik. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Nyonya U usia 69 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan penurunan penglihatan mata kiri secara mendadak sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Riwayat serupa sebelumnya disangkal. Pasien memiliki riwayat hipertensi yang tidak rutin minum obat. Pemeriksaan dapatkan visusnya 6/20. OS hanya bisa melihat lambaian tangan. Berarti kalau lambaian tangan 1/300. Pada pemeriksaan funduskopi dijumpai gambaran ini. Nah ini kas ya. Kita lihat ada hemorrhage dengan berbagai bentuk gitu ya. Terutama flame shape ya. Nah, kayak gini itu namanya adalah tomato splash appearance. Biasanya dia terjadi pada CRVO, Central Retinal Vein Occlusion. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Anak laki-laki 7 tahun dibawa orang tuanya ke RS. Keluhannya, mata anaknya tampak juling yang baru disadari beberapa minggu ini. Saat dilakukan pemeriksaan fisik dengan tes Hirschberg, yaitu dengan mengarahkan center gitu ya, penlight ke tengah-tengah sini. Nanti kan kita bisa lihat refleksi dari cahayanya di kedua korneanya. Nah, kalau cahayanya itu jatuh di tengah, ini kan sama-sama di sentral ya. Ini juga sentral. Berarti tes Hirschbergnya itu tuh positif, artinya baik-baik aja kok gitu. Dia cahayanya jatuh di tengah, berarti bukan masalah kelainan di letak bola matanya. Walaupun dia kayak kelihatannya juling, maksudnya bukan strabismus gitu loh. Nah, walaupun dia kelihatan juling, tapi dia hasilnya dia normal. Berarti kalau kayak gini, penyebab matanya itu kelihatan juling, itu tuh adalah lipatan matanya ini nih. Nah, khas pada ras Asia ya, biasanya terutama mongoloid. Ini namanya adalah epikanthus. Epikanthus ini memang bisa menyebabkan tampakannya si pasien itu kayak pseudostrabismus, kayak seolah-olah juling, padahal mah normal aja gitu. Apakah terlaksana yang paling tepat pada pasien tersebut? Seorang laki-laki usia 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kedua mata merah dan perih sejak 6 bulan. Mata terasa mengganjal dan sering keluar air mata pada kedua mata. Oke, fisis normal, TIO normal. Segmen anteriornya, vargopalpebra edema, dan hiperemisnya negatif dengan sekret positif dan skuama positif, sama ada sisik tampak berminyak. Terlaksana yang paling tepat apa? Oke, jadi ini tuh dia blefaritis ya. Blefaritis yang anterior. Hmm,
Kalau dia ada squama dan ada sisik yang tampak berminyak, dia lebih mengarah ke blefaritis yang seboroid, yang non stafilokokal atau blefaritis squamosa. Kalau dia ada sekret mukopurulen, warnanya kuning, terus dia berkrusta dan krustanya akan meninggalkan pendarahan ketika diangkat, itu baru mengarah ke yang stafilokokal. Nah, kalau misalkan blefaritis yang tipe yang apa namanya seboroid, itu tuh kita bersihkan kelopak matanya dengan sabun bayi plus antibiotik topikal dan sistemik gitu. Nah, sebenarnya sabun bayinya itu tuh dia untuk keratolitiknya. Aku lupa pakai apa ya? Salisilat, salicylic acid nggak sih atau apa gitu. Pokoknya untuk keratolitiknya itu tuh perlu dibersihkan rutin pakai sabun bayi sama dikompres hangat. Kalau yang ulceratif itu tuh nggak perlu dibersihkan rutin. Jadi tinggal dikompres mata aja sama dikasih antibiotik gitu. Yang membedakan mereka. Hmm, kenapa kita kasih antibiotik? Sistemik juga sih, sistemik nggak terlalu butuh sih ya. Cuma karena dia udah sejak 6 bulan mungkin ya, udah sejak 6 bulan dan dia edema, jadi makanya topikal aja nggak cukup, perlu dikasih sistemik. Mungkin gitu, clinical reasoningnya. Apakah diagnosis pada pasien tersebut? Seorang laki-laki 52 tahun, berobat ke dokter dengan keluhan kedua mata kabur mendadak dan mata tampak kemerahan. Keluhan juga disertai mata berakhir, kelilipan dan silau. Pasien merupakan seorang petani. Tes fluorescenya positif. Oke, berarti ada defek capital cornea kan? Ternyata ditemukan bentuk infiltrat yang bundar, berkelompok, dan tepinya berbatas tegas. Apakah diagnosis pada pasien tersebut? Karena dia petani, kemungkinan sih dia kena tanaman ya. Jadi lebih mengarah ke keratitis fungal. Nah, infiltrat bundar berkelompok tuh, berkelompok kan kemungkinan bisa dua ya. Mengarah ke lesi satelit atau yang cincin apa ya namanya? Cincin yang khas pada fungal itu, aku lupa. Nanti kita coba lihat lagi ya. Oke, 46. Diagnosis pasien ini adalah wanita 60 tahun datang ke puskesmas. Keluhannya, mata sebelah kanan terasa tidak nyaman, terasa gatal, dan ada selaput yang menutupi pandangan mata kanannya. Pasien setiap hari bekerja di kebun dan jarang menggunakan topi atau kacamata. Jadi ada riwayat paparan matahari. Hasil pemeriksaan visusnya ODS 6/30 dan ditemukan selaput putih keabuan berbentuk segitiga menutupi pupil seperti pada gambar. Tes sondenya negatif. Diagnosisnya apa? Nah ini kok dia ada jaringan fibrovaskular. Ada fibronya sama ada vaskularnya nih di atasnya nih. Pembuluh darah. Nah ini adalah si pterygium ya. Kalau grade 1 dia terbatas pada sini aja. Tepi limbus. Grade 2 dia udah melewati si kornea. Kurang dari 2 mm ya. Grade 3 dia sudah melewati kornea lebih dari 3 mm. Grade 4 dia tuh udah melewati seluruh pupil. Nah, kalau ini tuh tanggung banget dia di sini. Ya, dia bisa sih dibilang di tepi limbus, tapi kan dia belum belum mencapai ke pupil seluruhnya ya, belum kayak menutupi pupil seluruhnya. Jadi mungkin dia grade 3 tuh masih bisa, tapi ya nggak tahu ya, bingung. Oke, kita coba lihat untuk jawaban yang lain dulu ya. eh ini tadi apa ya? Sekat kental di hidung kanan, raksa yang tepat. Hidung berbau sejak 3 hari, demam 1 hari, riwayat sakit yang sama. Oh, ini yang aku bingung. Apakah dia ini adalah rinitis bakteri ataukah dia rinitis medikamentosa ya? Soalnya dia dibawa ke dokter dan membaik dengan obat. Nah, sakit yang sama 1 minggu yang lalu. Soalnya kalau dia rinitis, eh, akibat dekongestan itu, rinitis medikamentosa, maka yang terbaik adalah diberikan steroid, bukan dikasih
Antibiotik. Proposalin, wait. Emang iya dia unilateral. Gitu ya. Aku nggak yakin ya tapi. Nggak sakit yang sama 1 minggu yang lalu. Wah, tambah bingung ya. Dia membaik dengan obat. Hmm. Hmm. Gitu ya. Tapi dia nggak bilang unilateral kan sih. Ya, mungkin bisa ya. Gak ngerti, woy. Coba ya. Kalau ini penyebab terseringnya, tadi yang rinitis, gitu ya. Kemerahan pada pipi kanan, rhinosinusitis. Aku bingung apakah hemofilas influenza, apa rinit, atau streptococcus pneumonia. Oke. Strepto, hemo, baru moraxella. Nah, ini yang aku bingung tadi, apakah dia angina Ludwig atau absces submandibular aja. Jadi dia nggak secara gamblang bilang udah di ses napas sih, tapi RR-nya udah 30. Oh iya, dia lebih ke angina Ludwig juga. Dengan alasan konsistensinya keras. Oh iya, benar juga. Kalau misalkan dia masih abses, mungkin dia akan lebih ke fluktuatif ya. Ya, biasanya fluktuatif lebih lokal dan tidak seberat ini secara sistemik. Oke, terus ini yang miopi tadi. Aku bingungnya apakah dia kelainan refraksi atau kelainan bola mata. Kalau bola mata sih bisa ya aksesnya, tapi kalau otaknya kayaknya enggak ya. Mengurangi berkas cahaya yang masuk, menghilangkan sinar menyebar, membantu fokus jatuh tepat di retina. Oke, 29 ini, nah tadi ada sinergia, ada meiosis. Ini aku bingung apakah dia endophthalmitis atau iridosiklitis.
Iridosiklitis. Oke, kayak si uveitis anterior ya. Synechia posterior, irisnya melekat ke lensa. Miosis pupil. TiO menurun karena produksi aqueous humornya turun. Ini kan tadi panoftalmitis ada nyeri bola mata, nyeri pergerakan ya. Keratitis berarti ada ulcus kornea. Endoftalmitis berarti biasanya pas operasi katarak sih biasanya memang. Iya, ulcus kornea. Oke. Nah, ini tadi yang membedakan si mixtus sama si compositus. Kok bisa ya compositus? Hmm. Asmen 0,5. C plus 1. Kan lebih besar silindrisnya. Kalau misalkan S-nya dienolin, kan dia plus transpose tuh gimana ya caranya kok lupa. S-nya dienolin plus 0,5, ininya juga plus 0,5, plus 1,5, min 1 plus 1, meridian 1 nilai S, miop, min 0,5 per meter. Hmm. Loh, pilihan eksplisit mix terus tapi tidak ada di maksud. Bukannya mixtus karena beda tanda dan nilai C lebih besar dari S. Tuh kan, aneh emang ChatGPT kadang. Ya lanjut ya. Nah, ini tadi benar. Tonsil sebagai fokus infeksi itu artinya tonsil menjadi sumber kuman yang bisa menyebabkan peradangan di organ lain, misalnya kayak jantung, ginjal, sendi tadi. Dan untuk membuktikan tonsil sebagai sumber infeksi, berarti kita harus mengetahui kuman penyebabnya dengan cara swab dan kultur tonsilnya. Oke, bos. Lanjut 34. Nah, ini penyebab terseringnya. Kalau tadi pilek kan dia Streptococcus pneumonia. Nah, kalau ini SPHGA atau si pneumonia juga. Loh, malah biogen. Streptococcus beta hemolyticus. Kenapa ya? 6 tahun jadi menelan. Paling sering biogen. Grup A beta hemolyticus streptococcus. Oh, karena dia biogen itu khas ya, SPHGA. Mungkin kalau yang streptococcus beta hemolyticus terlalu umum ya, karena ada grup A sama grup B juga. Ya, make sense lah. Nih. Nah, ini yang aku bingung. Dia komplikasi
Yang paling dekat sih harusnya ke tulangnya ya, superiosteal. Itu kan benar. Ethmoidalis frontalis yang ditekan. Sinus ethmoid tetap frontal. Superiosteal di orbital utama. Komplikasi intrakranial itu komplikasi selanjutnya. Abses otak meningitis juga bisa. Oke, 40. Nah, ini aku bingung. Dia itu yang glue ear atau yang ome. Kalau ome itu tuh air bubble. Kalau otitis adhesif itu yang glue ear. Nih, air level. Otitis adhesif nempel ke osikel. Iya, kalau otitis media adhesif dia glue ear. Membran Tickmania itu tertarik menembak ke osikel dan biasanya itu ada cairan kentalnya kayak lem gitu. Kalau ini keratitis fungal. Petani memang resiko tinggi infeksi jamur karena vegetasi. Tes fluoresin positif ada defek epitel kornea. Bentuk infiltrat bundar berkelompok ini yang tadi aku tuh bingung sih. Satellite lesion ini kali ya. Titik kecil di sekitar ulkus utama. Coba bentuk infiltrat bulat berkelompok itu istilahnya apa? Satellite lesion. Hmm, oke. Nah, soal terakhir. Nah, kalau ini itu sebaiknya kita foto. Tuh nggak bisa lagi. Hmm, melewati pupil sedikit banget, tapi belum menutupi pupil. Jadi masih di dekat limbus, tapi melebihi. Bukan dekat tepi pupil, tapi kelebihan 1 mm lah. Loh, gaji dua. Salah nih. Udahlah, sabut aja. Takut nilainya berapa ya? Ih, jelek kali. 41/46. Mari kita lihat mana yang salah. Tadi benar, trauma akustik. Cauliflower ear, komplikasi perikondritis.
Kripta melebar, melambangkan tonsillitis kronis. Pemeriksaan penunjang yang tepat. Waters. Hmm, pipi dan dahi, 3 bulan terakhir. Kataku mah yang tepat ya. Hasil endoskopi gak sih harusnya. Tadi ya, Streptococcus pneumonitis paling sering Streptococcus pneumonia, influenza sama Catarrhalis. Ekstraktor hub benar. Ini tadi, oh yang ini tadi dikasih sinus, bukan ekstraksi corpus salienum. Oh, oke lah. Iya, ini nggak kepikiran lagi. Ya, bisa lah. Kritis vasomotor, ini kan udah benar. Streptococcus pneumonia, terserang sinusitis akut. Tampon belok udah bener ya, karena dia epistaxis posterior. ANJ, karena laki-laki remaja, pilek, epistaxis. Ramsayhan syndrome yang herpes zoster oticus tadi. Hordeolum, ARMD, karena dia ada skotoma sama drusen. Seroftalmia 1B, karena dia bitot spot. Nah, ini kalau mau lihat ya. Seroktalmia eksen tuh buta senja, tapi belum ada kelainan pada matanya. X1A serosis konjungtiva, 1B ada bright spot, X2 itu serosis kornea, X3A keratomelasia. Jadi dia ada ulcerasi kornea kurang dari sepertiga. Kalau X3B lebih dari sepertiga. XS itu dia jaringan parut kornea atau sikatrik. XF itu fundus seroktalmia. Jadi kayak gambarnya kayak cendol fundusnya. Jadi kelainan refraksi, retinopati diabetik karena dapat blue spot sama neovaskularisasi, angina Ludwig karena dia udah teraba keras, lateralisasi ke telinga kanan, karena dia tuli konduktif, jadi dia akan lateralisasi ke telinga yang sakit, tonsilitis difteri karena ada membran putih yang berdarah saat dilepas, tonsilitis kronis eksaserbasi akut karena dia ada kripta yang melebar sama dia ada hiperemis, labirinitis dan paresen nervous 7 karena dia ada pusing berputar, ada riwayat OMSK dan juga dia nggak bisa merasakan manis asin, berarti ada paresen nervous 7, OE diffusa karena dia kanalis akustikusnya edema. Terus ini tadi yang membran timpani perforasi jadi tuli konduktif. Dan pasien tersebut ini tadi OE diffusa karena kanalis edema sempit. Ini tadi tuli campuran karena suabah kanannya memendek, sedangkan Webernya translasi ke kanan, yang harusnya dia ke kiri kalau misalkan murni sensorineural. Neural. Ini tadi tes Dexhalopite karena lebih spesifik daripada Romberg. Ini akses preauricula karena lubang kecilnya udah ada fluktuasinya. Yang ini tadi corpus alienum karena udah seminggu. Ini tadi iridosiklitis. Jadi iridosiklitis tadi nama lainnya ada uveitis anterior. Bekasnya itu ada keratik presipitat, ada pusaka nodul, bisa di sini atau bisa tepat di tepi pupilnya. Bisa ada hipopion biasanya. Ada aqueous flare atau tindak fenomenal itu mirip kayak kalau kita ada sinar gitu menembus sela-sela genteng, terus kita bisa melihat debu-debunya, dan itulah tindak fenomenal. Sama ada meiosis. Intermediate bisa ada floater, posterior itu spesifik, bisa ada TB, sifilis, toxoplasma, bintik hitam layam, metamorfosia sama skotoma. Tuh. Senekia anterior sebagai komplikasi atau posterior. Tadi astigmatisme mixtus ya, udah benar. Soalnya gini, cara melihatnya adalah simplex kalau kedua tandanya sama, atau dia ya udah silindris aja gitu, satu aja. Kompositus kalau misalkan dia kedua tandanya sama atau kedua tandanya sama, iya ya, kedua tandanya sama. Mixtus kalau misalkan beda tanda tapi C-nya lebih dari S.
Tadi efusi karena ada gelombang udara air bubble. Ini tadi OS circumscripta karena dia masa dengan punta dekat lubang telinga. Ini abscess superiosteal karena komplikasi terdekatnya. Rinis atropik karena dia nggak bisa cium bau yang nggak enak tapi orang lain bisa. Ini algiectasis karena dia udah terbentuk garis di dorsumasi. Laryngomalacia karena dia membaik dengan perubahan posisi dan masih 2 bulan. Streptococcus pyogenes karena dia lebih spesifik untuk XBHGA. Subkultur tonsil, yang tadi epiglottis akut karena dia ada thumb sign-nya. Ini self-limiting disease karena beneran subkonjungtiva, jadi edukasi aja. Terus yang ini, dia OS plurasi karena dia bulging, membran timpaninya. Ini CRVO dengan gambaran tomatosplash appearance. Yang ini tadi epicanthus, karena hisbeknya normal. Yang ini kompres mata dengan air hangat. Seborrheic squamosa, kompres hangat, bersihkan sisik dengan sabun atau salat salisil, sama antibiotik topikal. Kalau ini, bersihkan krusta, kompres hangat, antibiotik topikal, sama antibiotik oral. Hmm, bingung ya, apa ya? Ini yang dimaksud kan sisik tampak berminyak ya. Bukannya harusnya ini ya, sisik tampak berminyak. Kompres hangat doang kali ya. Karena kalau antibiotik topikal plus sistemik mungkin dia lebih mengarah ke yang stafilokokal tadi ya, clinical reasoningnya. ChatGPT pun lebih setuju dengan aku. Tahu deh, bingung. Kenapa ChatGPT lebih setuju sama aku? Ya, diagnosanya blepharitis anterior. Kan bisa ya dengan sabun juga. Nanti deh aku akan lapor ke adminnya. Kenapa kok jawabannya ini? Keratitis pneumolaris, infiltrat, bundar, bongkok, dan pihak. Buset. Keratitis pneumolaris. Apa nih? Peradangan pada kornea. Pneumolaris. Keratitis tumor. Baru tahu. Untuk keratitis dengan infiltrat yang bundar berkelompok dan tepinya berbatas tegas sehingga memberikan gambaran halo. Gitu. Baru tahu ada keratitis pneumolaris. Sering terdapat pada petani sawah. Oke, nice info. Ini masuk ke derajat 4. Kenapa? Karena udah lewat pupil ya soalnya. Ya oke lah, make sense aja. Tapi kan ini mirip yang ini ya, kayak 3. Sudah melebihi derajat 2, tapi tidak melebihi pinggiran pupil mata dalam keadaan cahaya normal. Derajat 4, pertemuan pterygium melewati pupil, sehingga mengganggu penglihatan. Ada saput yang untuk pandangan mata kanannya. Hmm, ya gimana ya? Kalau sesuai PPT pembahasan pun, dia lebih mirip derajat 3 nggak sih? Loh nih, lihat nih. Dia sampai sininya juga, tapi belum menutup semuanya. Nah, kalau ini lebih invasif. Tapi ya udah, mungkin gambarnya aja yang kurang bagus ya. Oke, sekian pembahasan hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.